Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Ariska Putri. Dalam video ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah penyusunan dalam RPP. Di sini sudah ada contoh yang saya cantumkan, yaitu contoh jurusan Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan materinya itu surah Al-Alaq. Jadi langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP ini dimulai dari mencantumkan identitas RPP seperti satuan pendidikan atau nama sekolah, MTSN 4 Banjarmasin, dan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Materi pokoknya surah Al-Alaq. Alokasi waktunya itu 2 kali 40 menit. Alokasi waktu ini diperhitungkan untuk pencapaian suatu kompetensi dasar dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Nah, jadi di sini ada kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dalam melafalkan surah Al-Alaq serta mengenal pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga itu ada indikator. Jadi indikator ini melafalkan surah Al-Alaq dengan benar dan menjelaskan pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq tersebut. Dan yang keempat, ada tujuan pembelajaran, yaitu mendemonstrasikan bacaan Quran surah Al-Alaq sesuai ilmu tajwid secara benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pesan-pesan yang terkandung di dalam surah Al-Alaq dengan benar. Jadi bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Dan masuk yaitu materi pokok. Materi pokok ini dapat kita ambil dari indikator. Indikatornya untuk melafalkan surah Al-Alaq dengan benar, jadi materi pokoknya kita sesuaikan. Seperti ada surah Al-Alaq beserta artinya, dan yang kedua ada pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq tersebut. Bisa kalian baca dulu. Lanjut, yang keenam, ada metode dan strategi dalam pembelajaran. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus menentukan metode apa dulu yang akan kita ajarkan kepada murid kita, seperti ada metode ceramah, penguasaan, tanya jawab, dan praktek. Dan yang ketujuh, ada langkah-langkah kegiatan belajar mengajar. Jadi ada beberapa pendekatan, yaitu ada kegiatan awal. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum itu guru harus melakukan apa? Seperti guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menunjukkan salah satu siswa untuk memimpin doa. Guru mengajak siswa untuk mengingat materi pertemuan kemarin dengan menunjuk salah satu siswa untuk melafalkan surah Al-Alaq. Dan guru menjelaskan pada siswa apa yang harus dicapai dalam pertemuan hari ini. Itu adalah kegiatan awal. Dan ada juga kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini guru untuk melafalkan surah Al-Alaq, guru mengajak siswanya untuk mengikuti bacaannya.
Guru menulis surah Alaq di depan papan tulis. Guru memerintahkan kepada siswa untuk menulis surah Al-Alaq seperti yang ada di papan tulis. Guru memerintahkan kepada siswa untuk membaca bersama-sama apa yang ditulis di papan tulis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, itu adalah kegiatan inti, dan kegiatan akhir yaitu guru memberikan tes lisan kepada siswa dengan cara menunjuk beberapa siswa untuk membaca surah Al-Alaq, dan guru membaca sekali lagi sebelum menutup pelajaran surah Al-Alaq. Dan guru menghimbau kepada siswa untuk berlatih membaca dan menghafalkan surah Al-Alaq di rumah. Itulah harus kegiatan yang harus kita lakukan kepada murid kita. Jadi yang ke-8 ada media dan sumber belajar. Jadi media apa yang ingin kita gunakan saat kita mengajar, seperti papan tulis, kapur tulis, buku tulis, pena atau pensil. Jadi sumber belajar dari pelajaran yang kita ambil itu sumbernya berasal dari mana, entah itu dari Al-Quran atau juz amma. Dan yang ke-10 terakhir ada penilaian. Jadi kita bisa menilai murid kita dari penilaian sikap, misalnya terdiri dari sikap nilai yang terbiasa berdoa sebelum belajar, terbiasa berdoa sesudah belajar, dan terbiasa bersyukur atas karunia dan pemberian Allah. Dan yang kedua yaitu ada penilaian pengetahuan. Jadi pengetahuan siswa sampai mana bisa dilakukannya, bisa dibaca. Ada soal-soal dalam penilaian pengetahuan, seperti surah Al-Alaq terdiri dari berapa ayat. Dan yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Jadi keterampilan pun juga dinilai dalam keaktifan siswa, seperti teknik penilaian praktik, bentuk instrumennya, seperti indikatornya melafalkan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar dan jelas. Jadi siswa mampu menghafalkan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 benar dan jelas. Dan di bawah sini diketahui oleh kepala madrasahnya dan dicantumkan lokasinya dan beserta tanggal, dan di bawahnya itu ada guru mata pelajarannya siapa. Jadi inilah beberapa penjelasan dari saya dalam langkah-langkah penyusunan RPP. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.